Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa hari ini menerima aspirasi dari pedagang maupun dari pemudik yang belum kunjur ke tempat asal atau tempat merantau, tempat bekerja. Mohon untuk pasar malamnya diperpanjang. Jadi saya gelisah apakah harus diperpanjang atau tidak. Beberapa hari kami rundingan sama Perdaku Mbak Marno dengan Pak Yuda pariwisata, maka kita putusin untuk kita perpanjang sampai tanggal 6 biar kemudian ekonomi tetap berjalan dengan baik. Ya, saya berharap kepada supportnya Kopi Gajah kembali buat stand di sana, dikasih musik lagi, dikasih tonton lagi biar happy dan itu bahagia ekonomi itu. Ya, sampai tanggal 6 Ren. Ya. 3 tahun vakum, pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menggelar kembali pasar malam di alun-alun Ponorogo. Kerinduan warga Ponorogo dan pemudik yang balik ke Bumi Riok terhadap pasar malam di alun-alun Ponorogo saat lebaran pastinya akan terobati. Secara resmi, pasar malam dan hiburan rakyat ini dibuka oleh Bapak Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko pada hari Senin malam tanggal 17 bulan April tahun 2023. Sudah 3 tahun Ponorogo tidak ada pasar malam karena pandemi. Karena pandemi, sayop-sayop sudah hilang. Pasar malam wajib ada, karena orang Ponorogo itu dikatakan belum lebaran kalau belum ke alun-alun, ujar Bapak Bupati Sugiri Sancoko ketika bersama dengan Wakil Bupati Ibu Lisdiarita beserta dengan Bapak Dandim dan Bapak Kapolres Ponorogo saat berkeliling meninjau situasi pasar malam. Bagaimana tidak, pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menggelar pasar malam ini selama 2 pekan. Pemkab akan melaksanakan pasar malam yang rencananya tadinya itu tanggal 17 April sampai 30 April dan ternyata mundur ya, karena sesuai dengan permintaan masyarakat beserta dengan warga lokal ya pastinya, diundur jadi tanggal 6. Dan ujar Kepala PLT Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Bapak Sumarno, pada tahun ini disediakan pastinya 327 lapak di alun-alun Ponorogo, di mana 279 lapak atau bisa dikatakan 75% diisi oleh pelaku UMKM pastinya dari Ponorogo dan sisanya dari luar kota Ponorogo. Ujar Bapak Bupati Sugiri Sancoko, menyeleksi secara ketat ya pedagang dari luar kota khususnya dipilih yang mampu memberikan nilai tambah untuk meramaikan pasar malam ini. Begitu, seperti itulah yang beliau jelaskan, bahwa selain di alun-alun Ponorogo juga nantinya akan ada bazar di Jalan Cokraminoto. Bukan tanpa alasan, pemerintah Kabupaten Ponorogo pastinya memprioritaskan pelaku UMKM Ponorogo. Bapak Bupati Sugiri Sancoko juga ingin pasar malam tahun ini membawa berkah ekonomi dan membangkitkan kembali ya pelaku UMKM lokal ya khususnya, mengingat berkaca dari penyelenggaraan sebelumnya begitu besarnya perputaran ekonomi selama digelarnya pasar malam. Secara khusus, Bapak Bupati Sugiri Sancoko berpesan kepada para pedagang untuk melayani dengan baik, pastinya pada para pengunjung kualitas produk harus dijaga serta dengan kebersihan lingkungan dan keramahan harus disuguhkan. Ia juga mewanti-wanti jangan sampai ada pedagang yang mempermainkan harga. Nah, saat ini saya pastinya ngevlog atau ngedrone saat dimana ini adalah sebenarnya hari acara penutupan pasar malam Kota Ponorogo atau Kabupaten Ponorogo yang tepatnya di tanggal 30 ya. Ini jadi video rekaman saya yang lalu ya, tepatnya di tanggal 30 bulan April tahun 2023. Nah, seperti inilah keramaian saat ini juga disaksikan oleh atau dimeriahkan oleh beberapa grup Riok Ponorogo ya pastinya. Dan kembali lagi ke soal ungkapan dari Bapak Bupati Sugiri Sancoko dan pesan-pesannya juga, saya mohon kepada pedagang untuk tidak ngentol harga ya, istilahnya menaikkan harga. Usahakan harganya seperti hari-hari biasa, ujar Bapak Bupati Sugiri Sancoko. Ponorogo itu terkenal makanan murah dan enak-enak pastinya. Biar pengunjung nyaman, juga selalu menjaga kebersihannya, keramahan. Pokoknya buat pengunjung dibuat senyaman mungkin, tekannya. Untuk bazar di Jalan Cokraminoto, seperti yang dikatakan Kepala Perdakum Bapak Sumarno, dimulai pada tanggal 5-19 April tahun 2023, yang pastinya jelas untuk UMKM ya, atau usaha mikro kecil menengah.
khusus untuk yang lokal. Kalau yang wahana bisa dari luar Ponorogo, ujar Bapak Perdagum ya, Bapak Sumarno, saat diwawancarai oleh sebuah media cukup ternama di Provinsi Jawa Timur. Dan untuk pergelaran pasar malam tahun ini memang terasa sangat berbeda ya, karena memang pemerintah Kabupaten Ponorogo setempat mensyaratkan kuota minimal 70% untuk pedagang lokal ya, untuk berjualan pastinya. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Ponorogo membuka pendaftaran pedagang mulai Selasa tanggal 11 bulan April ya tahun 2023, dan animo masyarakat yang ingin berdagang di alun-alun cukup tinggi ya, Masya Allah. Disediakan juga 4 meja pendaftaran di Gedung Sentra Industri, tepatnya di daerah Tambak Bayan bagi pedagang lokal. 1 meja pendaftaran dikhususkan untuk pedagang luar daerah. Nah, ini kembali lagi ke soal Riok Ponorogo ya. Ini adalah bentuk kolaborasi saat acara penutupan pasar malam dan kesenian tradisi Riok Ponorogo. Seperti yang kalian ketahui, pastinya kesenian Riok Ponorogo ini milik Indonesia, milik Ponorogo, dan wajib kita lestarikan seperti halnya pasar malam di alun-alun kota Ponorogo ini ya. Ini memang agenda rutin, biasanya setiap setahun sekali pas bertepatan hari Idul atau hari raya Idul Fitri ya. Biasanya seperti itu di kota kami Ponorogo, dan mengingat animo masyarakat yang cukup sangat tinggi karena 3 tahun sebelumnya itu tidak ada yang namanya pagelaran kesenian riok budaya dan pasar malam seperti ini ya. Ini penontonnya ini berdatangan dari baik dari Ponorogo sendiri maupun dari luar ya. Kabarnya saya waktu kesini tuh bahkan ada penonton itu, yang salah satu penonton itu berasal dari Kabupaten Pacitan dan Madiun ya. Wah, ini sangat antusias sekali ya, karena memang waktu itu juga beliau atau orang yang saya tanya itu juga silaturahmi ke Ponorogo karena ada saudaranya di Ponorogo ya. Dan melihat persiapan yang ada, pembukaan pasar malam akhirnya direncanakan maju ya waktu itu ya, pada hari Rabu tanggal 12 bulan April. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Ponorogo mendapat kesempatan untuk mengenalkan produknya di pasar malam alun-alun Ponorogo, dan seolah etalase besar bagi produk-produk lokal. Pemudik yang 2 atau 3 tahun yang lalu tidak pulang karena COVID akhirnya mengenal produk lokal Ponorogo, dan pastinya kesenian atau kebudayaan milik Indonesia, kebanggaan warga atau masyarakat kota Ponorogo dan sekitarnya. Nah, seperti inilah kondisi saat saya meliput di tanggal 30 ya, tepatnya ini malam Senin kalau nggak malam Minggu ya, ini saya lupa. Ini waktu ini memang rame-ramenya. Saya sempat sebelum nge-vlog ini saya mengajak keluarga saya untuk menikmati beberapa wahana di alun-alun ya. Pastinya ada kura-kura, ada biang lala, ada tong setan, dan banyak lagi pokoknya ya. Nah, seperti inilah, ini terdapat sekitar 10 dadak merak yang pastinya berasal dari Riok Kota Ponorogo ya. Saya untuk grup keseniannya lupa namanya. Yang jelas di kota Riok Ponorogo sendiri itu pastinya banyak ya. Kalaupun di data itu mungkin ada 50 grup lebih ya, seperti itu ya. Nah, seperti inilah saat Jejak Langit meliput di ini, tepatnya show Riok Ponorogo ini di depan Paseban, dan di depannya persis patung singa ya. Karena memang singa itu sebuah ikonnya dari kota Riok Ponorogo. Nah, ini adalah pertunjukan seni jadil ya, yang sangat lemah gemulai dan Masya Allah sangat indah ya, seperti itu ya. Ini kita kalau melihat dari sudut perspektif seni dan keindahan, pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga ya, punya kesenian budaya yang seperti ini. Memang harus dilestarikan, harus ada penerusnya ke depannya. Semoga generasi milenial ya khususnya ada yang meneruskan ya, seperti ini. Masya Allah sangat indah sekali perayaan Jadil Medan. Di saat saya ngedrone juga sangat antusias sekali ya masyarakat ini. Bahkan pertunjukan Riok ini berakhir sampai jam 11 itu, masyarakat itu sampai ya masih berbondong-bondong ya, dari berbagai daerah ya, pastinya dari berbagai desa. Insya Allah sangat ramai sekali, dan pertunjukan seperti ini pastinya gratis, tidak dipungut biaya ya, karena memang ini adalah bentuk pengenalan tradisi dari Ponorogo dan salah satunya pasar malam ya.
Dan cukup sekian liputan saya dari alun-alun Kota Ponorogo. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi pesan saya, selalu jaga kelestarian lingkungan, kebersihan kita, dan pastinya hidupkan kembali tradisi budaya daerah kita masing-masing agar Indonesia ini pastinya tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Cukup sekian dari Jejak Langit. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap keep fly safe. Sambil kita bergerakan tortornya itu ke atas ya. Nah, seperti inilah yang namanya gerakan drone ya. Jadi kita bisa bikin video sinematik tuh, yang penting gerak tuasnya ya, kuncinya itu. Sambil kita melihat posisi drone, di belakang drone kita itu ada apa? Apakah ada menara tower seluler ya? Itu harus kita cermati ya. Jadi kita menerbangkan drone itu jangan selalu terpatok dengan layar FPV ya. Sudah cukup sekian.